Halo semuanya, jadi pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara pembuatan dan penentuan kriteria desain pada tikungan alternatif. Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang pembuatan alinyemen horizontal dan juga diagram super elevasi pada tikungan full circle. Jadi sebelumnya kita akan menentukan data-data yang diperlukan dan menghitungnya pada file Excel di sini. Ada kriteria perancangan, bisa dilihat. Wah, ini bis ngebut nih ngomongnya nih. Ulang. Halo semuanya, jadi pada Anjir. Ulang guys. Aduh. Jelek kali cahaya no. Kayak hantu anjir. Halo semuanya. Jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai penentuan kriteria desain untuk tikungan alternatif. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang pembuatan alinyemen horizontal dan juga diagram super elevasi untuk tikungan FC atau full circle. Jadi untuk pertama-tama itu kita perlu menghitung pada file Excel, di mana untuk kriteria perancangannya itu kecepatan rencana yang saya gunakan adalah 50 km per jam dengan super elevasi maksimumnya itu 8%. Dan kemudian untuk nilai Fmax-nya itu 0,19 dapat diperoleh dari referensi ASTU pada tabel 37. Jadi bisa dilihat dengan kecepatan desain 50 dan juga super elevasi maksimumnya itu di 8%, diperoleh nilai 0,19. Kemudian untuk jari-jari minimumnya itu dapat menggunakan rumus ini, yaitu kecepatan desain pangkat 2 dibagi 127 dikali 0,01 dikali 8% ditambah dengan nilai Fmax yang sudah diperoleh, sehingga diperoleh nilai 72,91 meter. Kemudian untuk sudut tikungannya itu kita peroleh dari nilai ini kita peroleh dari perhitungan sudut tikungan. Nah, ini adalah perhitungan sudut tikungannya. Untuk nilai koordinat ini diperoleh dari Civil 3D. Jadi cara memperolehnya itu seperti ini. Kita kembali ke Civil 3D dulu. Pertama-tama kita bisa kembalikan dia seperti trasa alternatif semula, yaitu dengan menekan tombol Ctrl, lalu klik di alignment-nya, lalu klik delete. Nah, untuk offset kanan dan kiri ini sudah bisa dihapus ya. Kemudian cara memunculkannya adalah misalkan pada titik P1 ini ya. Ketik ID, lalu enter, lalu arahkan kursornya pada titik tengah ini, lalu kita klik. Lalu bisa di screenshot. Oke. Lalu bisa diinputkan datanya ke file Excel-nya seperti ini. Lalu nilai X bisa diinputkan pada tabel X seperti ini. Nilai Y pada tabel Y seperti ini. Nah, jika sudah, lalu lakukan perhitungan delta X, yaitu selisih antara start point dan juga P1. Kemudian untuk delta X yang kedua itu selisih antara P1 dan juga endpoint-nya. Selanjutnya adalah perhitungan delta Y dengan cara yang sama, yaitu selisih antara start point dan juga P1. Lalu kita juga menghitung nilai D ini. Perhitungannya dilakukan dengan akar dari delta X ini ditambah dengan delta X kuadrat ditambah dengan delta Y kuadrat. Diperoleh hasil 782,467. Kemudian kita juga menghitung nilai azimut atau alfanya.
Nah, di mana untuk rumus perhitungannya itu seperti ini. Setelah diperoleh nilai azimutnya, dapat kita tentukan nilai sudut tikungannya dengan cara absolut dari azimut yang pertama dikurangi dengan azimut yang kedua, sehingga diperoleh sudut 36,09 derajat. Nah, sudut ini dapat kita cek pada Civil 3D apakah sudah benar, apakah sudah sesuai atau belum. Caranya adalah dengan mengetik line, lalu kita buat garis dari sini ke tengah sini, bisa di enter, lalu bisa kita pindahkan, move, enter, garis ini ke ujung sini, lalu kita cek dengan Dimang Euler, enter, pilih dari sini ke sini satunya, bisa kita enter. Oke. Di sini sudah sesuai ya, kurang lebih 36 derajat. Untuk lebih presisinya kita bisa ketik di style. Kita bisa modify. Lalu di precisionsnya kita bisa gunakan 2. Oke, lalu set current. Terus. Nah, sudah sesuai. Ini bisa kita hapus kembali. Ini hapus. Oke. Kemudian kita kembali ke file Excel. Setelah mendapatkan sudut tikungannya, kita bisa mencari nilai ED persen, nilai untuk jari-jari minimumnya pada referensi ASTO. Baik, jadi dengan kecepatan desain 50 km per jam, diperoleh nilai RC dan juga NC-nya itu pada 791 dan 1090. Nah, dapat kita inputkan pada data di sini. Nah, untuk nilai 791 itu saya bulatkan ke atas lagi sedikit karena nilai tersebut itu, nilai pada referensi ASTO itu adalah merupakan jari-jari minimumnya. Lalu kita lakukan perhitungan TC, LC, dan juga HCl total. Dan nilai perhitungan komponen ini itu lebih diperlukan ketika ingin melakukan perhitungan secara manual. Kemudian, ini untuk rumus-rumusnya, ini rumus TC, ini rumus LC, ini rumus EC, L total. Kemudian kita lakukan pengecekan pada D, P1, dan juga titik N-nya. Kemudian kita sesuaikan apakah sudah sesuai apa belum. Karena sudah mendapatkan izin yang oke, kemudian kita bisa memilih dan melakukan perhitungan dengan lengkung semuanya. Itu yang pertama pada LS1 MRG, dapatkan hasil sekian. Untuk rumusnya itu bisa lihat pada referensi ASTO. LS1 itu menggunakan maksimum relatif gradient, rumusnya adalah WN dikali ED dibagi delta dikali BW. Itu ini, dapatkan hasil ini. Jadi ini adalah lebar lajurnya dikali 2 dibagi dengan 0,44 dikali 1,5. Kemudian untuk LS3 bisa dilihat pada rumus di sini. Bisa kita menggunakan rumus yang ini atau yang di bawah. Nah, sehingga dapatkan hasil 2,786. Kemudian untuk mencari nilai LS4, ini dengan rumus ini akar 24 dikali 0,2 dikali dengan jari-jari yang ini. Kemudian untuk LS max kita bisa lihat rumusnya di sini. Ini menggunakan rumus ini akar 24 dikali P max kali R. Dapatkan hasil 138,564. Nah,
untuk penggunaan LS Design itu nilainya bisa kita ambil lebih dari LS1, LS3, dan LS4, namun tidak boleh lebih dari LS maksimumnya, di mana saya memilih nilai 100 untuk digunakan sebagai LS Design. Kemudian kita bisa cek LS Design-nya apakah sudah sesuai dengan rumus ini. Dan ternyata sudah sesuai, sudah oke. Nah, kemudian biasanya untuk nilai run off ataupun run out itu senilai setengah dari LS Design, di mana saya menggunakan 50, nilai 50. Kemudian untuk data-data yang sudah diperoleh ini akan saya inputkan ke Civil 3D. Jadi caranya adalah klik alignment ini, lalu pada alignment properties kita bisa sesuaikan kecepatannya. Pada desain kriteria bisa kita ubah dengan kecepatan yang kita rencanakan. Di sini menggunakan 50. Lalu untuk use kriteria base design ini bisa dicentang. Lalu pastikan untuk super elevasi maksimumnya itu 8%. Pilih tooling dan ASTO 2011. Kemudian OK. Lalu kita pilih geometry editor. Nah, di sini pilih yang free curve fillet between two entities radius. Lalu klik pada first entities di bagian start, second entities yang di end. Lalu less than 180. Masukkan jari-jari yang tadi sudah dipilih itu 800. Enter. Lalu bisa kita close. Oke, selanjutnya adalah dengan membuat super elevasi. Jadi bisa diklik alignment-nya, kemudian calculate or edit super elevation, calculate super elevation now. Nah, bisa dipilih untuk yang undivided ground, kemudian kita next. Nah, di sini untuk normal lane width-nya itu saya menggunakan 3,5. Dan normal lane slope-nya minus 2%. Jadi misalnya kalau mau kita munculkan untuk kedua lane-nya bisa di-uncheck. Kemudian next. Jadi untuk normal shoulder-nya itu sesuai kriteria desain saya menggunakan 0,5. Dengan kemiringannya itu digunakan 6%. Lalu untuk shoulder slope treatment, yang low side itu bisa diganti dengan default slopes, begitu juga dengan high side, diganti dengan default slopes. Kemudian di next. Pastikan bahwa super elevation rate labelnya itu sudah ASTO 2011 dengan Emax-nya 8%. Kemudian untuk transition length table-nya itu saya menggunakan 2 lane. Dan juga ini kita biarkan saja, kemudian bisa di klik finish. Nah, ini bisa kita close dulu untuk sementara. Lalu saya juga akan memunculkan diagram super elevasinya. Kita klik super elevation, lalu create super elevation view. Ini bisa kita ganti namanya dengan diagram super elevasi FC. Lalu pastikan ini terasa 1. Kemudian untuk shouldernya kita uncheck saja karena saya hanya akan menggunakan hitungan pada lane-nya saja. Lalu kita bisa klik OK. Lalu bisa kita klik pada sembarang tempat. Nah, jadi ini adalah diagram super elevasinya, namun masih terdapat error pada beberapa bagian, sehingga kita perlu mengatur pada tabular table-nya.
Jadi bisa kita klik Super Elevation, lalu View Tabular Editor. Nah, kemudian untuk run out dan run off-nya kita perlu ganti dengan sesuai dengan nilai yang sudah kita hitung tadi, yaitu ls-nya itu setengah dari ls design, itu 50. Kita ganti. Bisa run out 50. Run off-nya juga. Jadi sudah terganti semua, dan pastikan juga bahwa di shouldernya itu kemiringannya adalah 6% dan juga delay-nya adalah kemiringan adalah 2%. Jika sudah, kita bisa centang. Nah, jadi ini adalah diagram super elevasi yang sudah benar. Seperti ini bentukannya, sudah tidak ada error lagi. Jadi demikian untuk video pembuatan alignment horizontal dan juga diagram super elevasi. Terima kasih.